Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Jadi pasal ini nanti akan membahas tentang tayamum. Jadi tayamum ini merupakan cara bersuci thaharah badaliyah atau cara suci sebagai ganti. Cara bersuci pengganti. Pengganti apa? Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudhu karena tidak memenuhi syarat wudhu, nggak ada air, nggak ada apa, maka bisa diganti dengan tayamum. Yang kedua, tayamum ini adalah sebagai pengganti mandi besar. Tayamum ini bisa menggantikan mandi besar. Yang ketiga, tayamum ini bisa menggantikan anggotanya mandi atau anggotanya wudhu yang tidak bisa terbasuh, yang tidak terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suci wa syara itu tayamumi utawi piro-piro syarate tayamum. Khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama wujudul udri, yaiku anane udur. Yang pertama adalah adanya udur, adanya ketidakmampuan dari menggunakan air. Bisafarin sebab lelungan, au marodin utawa loro. Jadi syarat yang pertama adanya udur, sebab bepergian atau sebab sakit. Karena sakit dia boleh tayamum. Karena ini ketika kena air ini malah nggak sembuh-sembuh, waras-waras, maka diperbolehkan tayamum. Syarat tayamum yang kedua waduhulu waktu sholati lan melebune waktu sholat. Syarat tayamum yang kedua itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh tayamum itu durung mlebu waktune sholat, tayamum dulu, tidak boleh. Misalnya sholat duhurnya jam 11:30 sudah adzan duhur, kemudian ngeloloni itu yang disi ya tayamum sik, belum adzan sudah tayamum dulu, maka tayamumnya tidak sah. Jadi tayamum itu bisa dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Sebelum masuk waktunya sholat tidak boleh tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun tidak apa-apa, yang penting durung batal, ya bisa digunakan. Di pagi-pagi waktu mau sekolah atau pagi-pagi sudah wudhu sampai duhur kok belum batal wudhunya, ya tidak masalah, bisa langsung sholat, tidak usah wudhu lagi. Beda dengan tayamum, nggak bisa isu-isuan tayamum untuk sholat duhur, tidak bisa. Jadi syarat yang kedua, tayamum itu harus sudah masuk waktunya sholat.
Wa talabul ma'i lan nomor telu, syarat yang ketiga wa talabul ma'i lan dolek banyu. Jadi setelah masuk waktu dia mencari air, golek sik banyu. Ya, golek banyu. Terus gak nemu banyu. Terus jadi konco-koncone ke tengene goleki sik banyune. Kecuali dia sudah yakin bahwa tempat itu memang tidak ada air ya, sudah biasa lewat situ, di situ tidak ada air, dia sudah hafal daerahnya, jadi tidak usah mencari wis biasa nek kono wis gak ono banyu. Kalau yang belum terbiasa ya takut-takut sik, golek isik ya ki wetengene kono ono banyu to gak, takut-takut ono wong sing duwe banyu. Syarat yang keempat tayamum itu adalah wa ta'adzur istimalihi lan undur nggunakake banyu. Air ada, tapi dia ada undur untuk menggunakannya. Jadi misalnya karena dia sakit, banyu akeh tapi ndak bisa digunakan. Iki ya nek diudoni, didusi ya parah penyakitnya tambah nih. Atau penyakitnya bisa nyebar nang dindi, maka tidak usah dimandikan, cukup ditayamumi saja. Apalagi pada masa pandemi seperti ini ya, misalnya dia kena penyakit, terinfeksi penyakit corona, maka bungkus plastik dan seterusnya cukup ditayamumi saja. Kenapa? Karena tidak bisa diwudoni. Diwudoni sing wudoni ya bahaya ya, nanti bisa tertular. Bekas wuduannya ini juga nanti akan menyebar kemana-mana, menimbulkan penyakit yang baru yang lebih madorot. Maka cukup ditayamumi saja. Nomor 5 waturabu lan lemah atau hiru kang suci. Yang nomor 5 adalah menggunakan debu yang suci. Alladzi kang lahu kang iku keduwe turab gubarun utawi bledug atau debu ya. Lembut maksudnya ya, bledug. Fa in khalata mongko lamun nyampuri hu ing lemah jisun apa gamping au ramlun utawa pasir lam yujzi mongko ora nyukupi apa tayamum. Jadi kalau dia ya enggak ada lemah, enggak ada debu, pakai pasir atau pakai gamping, maka tayamumnya ini tidak sah ya. Tidak sah tayamum pakai gamping atau pakai pasir. Ya, saya kira cukup pembahasan tentang syarat-syarat tayamum. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.